Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami eh, kelompok yang beranggotakan saya sendiri Intan Siti Nureliza dengan NPM 178. Saya Risna Rahma dengan NPM akhir 062 dan saya Utari Nur Afifah dengan NPM akhir 215. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengapa budaya organisasi menjadi begitu krusial dalam kancah bisnis global saat ini. Mungkin langsung saja Teh Tari. Latar belakang dalam penelitian ini, yaitu dalam persaingan bisnis global, budaya organisasi menjadi faktor kunci kesuksesan. Perusahaan tidak cukup mengandalkan efisiensi, tetapi perlu membangun budaya kerja yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Seperti kasus Uber pada tahun 2017 menunjukkan dampak buruk dari budaya kerja yang toksik. Sementara Google dan Microsoft membuktikan bahwa budaya positif mendorong inovasi dan kinerja. Tantangan utama bagi perusahaan global adalah menyelaraskan nilai budaya perusahaan dengan konteks lokal di tiap negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi SDM global dalam membangun budaya organisasi sehat yang mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, dalam analisis manajemen SDM, pada kasus Uber ini pada tahun 2017 menjadi sorotan penting terkait dampak budaya organisasi yang disfungsional terhadap stabilitas dan reputasi perusahaan. Laporan dari Fowler, mantan insinyur Uber, mengungkapkan lingkungan kerja yang didominasi oleh seksisme, pelecehan seksual, dan ketidaksiapan fungsi HR dalam menindaklanjuti keluhan karyawan. Budaya kerja yang maskulin dan hiperkompetitif menciptakan iklim yang eksklusif dan tidak inklusif sehingga pelaporan pelanggaran menjadi terlambat. Akibatnya, masalah-masalah serius di lingkungan kerja terus terjadi tanpa ada tindakan tegas yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap moral karyawan, tingkat turnover yang tinggi, dan reputasi perusahaan yang menurun drastis. Nah, akar masalah dari kasus Uber ini akar masalah budaya disfungsional di Uber berasal dari penekanan yang berlebihan pada pertumbuhan agresif dan mentalitas move fast tanpa diimbangi oleh kepemimpinan yang etis dan mekanisme pengawasan yang kuat. Budaya yang permisif terhadap pelanggaran etika seperti pelecehan dan diskriminasi tumbuh subur dalam organisasi yang lebih mengutamakan kinerja daripada nilai moral. Selain itu, lemahnya sistem pelaporan internal dan absennya kepemimpinan transformasional eh, memperparah situasi sehingga nilai-nilai keadilan dan keberagaman tidak terinternalisasi dalam manajemen sehari-hari. Nah, hal ini menjadikan budaya organisasi sebagai sistem kontrol informal yang justru melanggengkan perilaku destruktif dan kerusakan struktural perusahaan dari dalam. Selanjutnya, komparasi Google. Google berhasil membangun budaya kerja yang sehat melalui penerapan konsep psychological safety, yaitu kondisi di mana individu merasa aman untuk mengambil risiko interpersonal tanpa takut akan konsekuensi negatif. Penelitian yang dilakukan Edmondson dan Lay menunjukkan bahwa psychological safety mendorong perilaku pembelajaran dalam tim dan meningkatkan kinerja organisasi. Google menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek, termasuk dalam tim Project Aristotle yang menemukan bahwa faktor terpenting dalam kinerja tim adalah psychological safety. Lalu Newman juga menegaskan bahwa psychological safety berkontribusi positif terhadap efektivitas tim, lintas budaya, dan meningkatkan integrasi karyawan dalam organisasi global. Selanjutnya, transformasi Microsoft. Transformasi budaya di Microsoft di bawah kepemimpinan Satya Nadella menunjukkan bagaimana perubahan mindset dan dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan mengadopsi konsep growth mindset dari Dweck.
2016. Nadella mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang, menggantikan budaya sebelumnya yang berfokus pada pengetahuan statis. Pendekatan ini sejalan dengan gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan pada pemberdayaan karyawan dan inovasi. Van der Molen dan Rivera menyatakan bahwa organisasi yang memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan lebih siap menghadapi perubahan dan lebih inovatif dalam merespon kebutuhan pasar. Lalu, peran budaya organisasi ada dua, yaitu yang pertama, mencegah disfungsi internal, yaitu budaya yang mendorong komunikasi terbuka, rasa aman, psikologis, dan akuntabilitas mampu mencegah disfungsi internal yang sering muncul akibat masalah nilai, kepemimpinan, dan komunikasi. Contohnya, Google yang sukses membangun psychological safety sehingga timnya bisa bekerja lebih efektif. Lalu yang kedua ada menjaga reputasi perusahaan di mata dunia internasional. Budaya organisasi yang etis dan suportif juga sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di mata konsumen, mitra bisnis, dan regulator internasional. Reputasi ini penting untuk menarik talenta global dan menjaga legitimasi sosial di berbagai pasar. Transformasi budaya di Microsoft di bawah Satya Nadella menjadi contoh nyata bagaimana perubahan mindset yang positif mampu memperbaiki citra publik sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. Secara keseluruhan, budaya organisasi yang sehat bukan hanya soal lingkungan kerja yang nyaman, tapi juga menjadi fondasi strategis yang menghubungkan nilai-nilai internal dengan citra eksternal perusahaan, sehingga menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan jangka panjang. Lalu ada kesimpulan. Budaya organisasi merupakan fondasi penting bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan di tingkat global. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, budaya yang sehat dan inklusif tidak hanya membentuk perilaku kerja internal, tetapi juga memperkuat citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Tantangan utama bagi perusahaan multinasional adalah bagaimana menyesuaikan nilai inti perusahaan dengan budaya lokal di berbagai negara. Kegagalan dalam hal ini dapat memicu disfungsi internal dan krisis reputasi, seperti yang terjadi pada Uber. Sebaliknya, perusahaan seperti Google dan Microsoft membuktikan bahwa budaya kerja yang adaptif seperti psychological safety and growth mindset mampu mendorong inovasi, kolaborasi, serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, pengelolaan budaya yang kontekstual dan strategis menjadi kunci bagi perusahaan global untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Lalu pada slide terakhir ada saran. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, bangun budaya organisasi berbasis nilai universal seperti integritas, keadilan, dan inklusivitas yang tetap menghargai praktik lokal. Lalu yang kedua, terapkan manajemen SDM lintas budaya dengan pelatihan untuk meningkatkan adaptasi dan kesadaran karyawan. Lalu yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis melalui komunikasi terbuka, pelaporan transparan, dan kepemimpinan etis. Dan yang terakhir, lakukan audit budaya secara berkala untuk menjaga keberlanjutan inovasi, loyalitas karyawan, dan reputasi perusahaan. Demikian presentasi yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.